Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aminati Talibu dengan Stambuk F11222054. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hubungan antara sistem bumi dan juga siklus hidrologi. Seperti yang kita telah ketahui bahwa sistem bumi dan siklus hidrologi memiliki peran yang sangat erat, yang dimana siklus hidrologi memainkan peran penting untuk pergerakan dan distribusi air yang ada di seluruh planet. Nah, untuk kita ketahui, sistem bumi sendiri memiliki 4 komponen penting, yaitu yang pertama ada atmosfer, lapisan gas yang ada di sekitar bumi. Yang kedua ada litosfer, gerak bumi dan juga daratan. Dan yang ketiga ada hidrosfer, yang dimana semua air di bumi berasal dari air laut, air dari sungai, danau, dan juga air tanah. Dan yang keempat ada biosfer, yaitu semua makhluk hidup yang ada di bumi, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, siklus hidrologi ini berinteraksi langsung dengan keempat komponen tadi. Untuk mengetahui tahapan siklus hidrologinya, yang pertama ada evaporasi dan transpirasi. Evaporasi dan transpirasi ini adalah penguapan air dari air laut, air sungai, dan juga tanaman menuju ke atmosfer. Yang kedua, kondensasi ini adalah pembentukan uap air menjadi awan di dalam atmosfer. Dan yang ketiga itu ada presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah air jatuh kembali ke daratan untuk sebagai bentuk hujan dan juga salju. Dan yang keempat itu ada infiltrasi dan perkolasi. Nah, infiltrasi dan perkolasi ini adalah air meresap ke dalam tanah dan berubah menjadi air tanah. Yang terakhir ada runoff. Runoff adalah air mengalir dari permukaan menuju ke sungai dan juga danau. Jadi kesimpulannya, siklus hidrologi merupakan proses alami yang menjadi jembatan antar keempat komponen sistem bumi tadi. Apabila salah satu komponennya rusak, maka akan mempengaruhi siklus air, dan pada akhirnya keseimbangan ekosistem dan keseluruhannya akan menjadi rusak. Sekian penjelasan dari hubungan sistem bumi dan siklus hidrologi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Fahri Ramadan, Stambuk F11122031. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan saya akan membahas tentang peran penting dalam menjaga keseimbangan siklus bumi dan sistem hidrologi. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang menjaga keseimbangan sistem bumi dan siklus hidrologi. Yang pertama itu kita harus merancang infrastruktur yang ramah lingkungan. Contohnya itu seperti membangun perumahan green infrastruktur yang terdapat taman resapan air, bioswale, dan mengurangi limpasan air hujan, serta meningkatkan resapan air ke dalam tanah. Yang kedua itu pengelola sumber daya air. Nah, pengelola sumber daya air itu contohnya merancang sistem drainase, irigasi, waduk yang efisien dan tidak merusak lingkungan dan ekosistem. Yang ketiga itu pencegahan mitigasi bencana. Membuat perencanaan tata ruang yang memperhitungkan risiko banjir, longsor, dan kekeringan, serta merancang sistem pengendalian banjir. Nah, yang keempat itu konservasi dan rekreasi sungai. Melakukan rehabilitasi sungai agar tetap berfungsi alami sebagai bagian dari sungai tersebut, sebagai bagian dari siklus sungai, siklus air. Dan serta mencegah sedimentasi dan pencemaran melalui teknik konstruksi yang ramah lingkungan. Yang terakhir, yang kelima, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Menggunakan teknologi konstruksi yang hemat air dan energi, serta memanfaatkan kembali air hujan. Nah, itulah tadi poin-poin pentingnya kita sebagai sarjana teknik sipil dalam menjaga keseimbangan sistem bumi dan siklus hidrologi. Selanjutnya saya akan membahas tentang masalah sistem bumi dan siklus hidrologi. Yang pertama itu perubahan iklim dan gangguan siklus hidrologi. Perubahan iklim global menyebabkan perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu. Dampaknya banjir dan kekeringan yang akan sering terjadi, perubahan waktu dan intensitas musim hujan, gangguan pada ketersediaan air bersih.
2. Deforestasi dan dampaknya pada sistem bumi. Penggundulan hutan mengganggu penguapan dan curah hujan lokal. Dampaknya menurunnya kemampuan tanah menyimpan air, perubahan aliran air tanah dan sungai, meningkatnya risiko banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, urbanisasi dan penurunan resapan air. Pembangunan wilayah perkotaan menutupi lahan resapan dengan beton dan aspal. Dampaknya mengurangi infiltrasi ke tanah, meningkatkan limbasan permukaan runoff, dan risiko banjir meningkat dan air tanah menipis. Yang keempat, pencemaran air dan gangguan terhadap siklus air. Limbah industri dan rumah tangga mencemari sungai, danau, dan air tanah. Dampaknya siklus air terganggu karena air yang tercemar tidak dapat digunakan, dan menurunnya kualitas air hujan akibat pencemaran udara. Itulah tadi poin-poin pentingnya yang membahas tentang masalah-masalah dalam sistem bumi dan siklus hidrologi. Terima kasih. Saya Muhammad Farhan Berhan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.